Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Asep? Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak Kamal. Kita bisa bertemu di sini. Ya, Alhamdulillah, Pak Asep. Pak Asep, seperti yang telah Pak Asep sampaikan ke saya, bahwa Pak Asep hari ini akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Dan saya akan menjadi pengamat ataupun observer, Pak Asep. Baik Pak Kamal, semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik ya Pak Kamal ya. Ya, insya Allah, Pak. Sebelum Pak Asep melakukan kegiatan coaching, saya sebagai supervisor atau observer akan menyampaikan dan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching yang akan Pak Asep lakukan. Pada kegiatan coaching ini, coach dan coach akan saya amati dan akan saya berikan penilaian apakah pada kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta. Bagaimana Pak Asep sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimal potensi. Pak Asep, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, kompetensi apa nih yang akan Pak Asep kembangkan ketika coaching? Pertama adalah kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama presensi, ya, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Pertanyaan kedua yang akan saya tanyakan ke Pak Asep, kompetensi apa yang akan Pak Asep kembangkan secara spesifik untuk nanti diobservasi? Kompetensi yang diinginkan saya adalah saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Pertanyaan berikutnya, indikator apa nih? Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa nih yang ingin Pak Asep capai? Eh, saya menginginkan kegiatan coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahan coach dan langkah-langkah untuk penyelesaian dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach, Pak. Baik, Pak Asep, kegiatan pra-observasi ini kita cukupkan dan dipersilahkan Pak Asep untuk melakukan coaching dan saya akan melakukan pengamatan atau mengobservasi kegiatan coaching Pak Asep dengan coach. Baik, baik Pak Kamal. Terima kasih Pak Kamal. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gugum. Bagaimana kabarnya? Pak Gugum, Pak Gugum, suaranya. Suaranya Pak Gugum. Belum dibuka mute-nya, di Nah, mute-nya. Eh, ini bisa di saya kebelah pipis bisa itu dulu nggak di pause dulu ya. Ya, boleh. Mulai lagi Pak Asep. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gugum. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya Pak Gugum? Satu Pak Asep. Eh, Rencana pertemuan ini adalah salah satu saya ingin coaching dengan Pak Gugum. Kebetulan ada hal yang diingin dibahas, Pak Gugum. Ya baik Pak Asep. Jadi tujuannya Ulangi, ulangi. saya ingin membicarakan mengenai permasalahan yang lagi saya hadapi Pak Asep. Kebetulan di SMK itu pembelajarannya harus sudah apa namanya PJBL ya, Project Based Learning. Oh, Jadi ya. model belajar itu harus menghasilkan suatu produk atau jasa aset seperti itu. Oh, gitu. Baik Pak Gugum. Apa tujuan dari pertemuan kita hari ini, Pak? Jadi dari pertemuan ini dengan Pak Asep, saya bisa mencari cara untuk menghadapi permasalahan penerapan model pembelajaran
project based learning Pak Asep. Oh, mengenai model pembelajaran based on learning ya. Mudah-mudahan eh, Pak Gugum bisa apa namanya? Bisa menerapkan dan juga sebelumnya apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini, Pak? Ya, ukurannya adalah bagaimana saya bisa mencari Pak Asep cara untuk menghadapi permasalahan, bagaimana saya bisa menerapkan model pembelajaran project based learning ini pada pembelajaran peserta didik di sekolah saya Pak Asep. Terus bagaimana persiapan yang harus dilakukan Pak Gugum untuk menerapkan model pembelajaran tersebut, Pak? Ya, yang harus saya persiapkan adalah yang pertama saya harus membuat modul ajar atau RPP ya, Ya. model pembelajaran project based learning. Yang kedua, mungkin berdiskusi dengan industri pasangan. Dalam hal ini mungkin perbengkelan Toyota atau bengkel mana gitu ya. Berkaitan dengan jasa yang akan dibuat. Yang ketiga, saya harus persiapkan kebutuhan alat dan bahan untuk supaya model pembelajaran project based ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Apa yang menjadi kendala penerapan model pembelajaran tersebut, Pak Gugum? Ya, yang menjadi kendala belum adanya pesanan atau project atau kurangnya alat yang dibutuhkan. Karena kan project based learning ini sifatnya kemitraan. Kebetulan saya ngajar di SMK otomotif Pak. Di project based learning harus bagaimana siswa terjun langsung melakukan servis dan perbaikan pada kendaraan roda 4. Nah, yang selain hal tersebut juga kendala mungkin kepercayaan dari konsumen dalam hal ini yang punya mobil ketika kendaraannya diservis gitu ya, dilakukan pemeriksaan oleh Ya. sementara itu Pak. Ya. Apa yang mengharuskan untuk menerapkan model pembelajaran tersebut, Pak Gugum? Ya, yang masalah adalah supaya kegiatan belajar siswa ini menghasilkan jasa yang dipakai, yang di mana jasa tersebut atau keahlian tersebut bisa mereka implementasikan nanti pada saat PKL ataupun pada saat mereka lulus dari SMK ini Pak ya. Seperti itu. Karena kan kalau kita belajar dengan alat yang kita punya, mental anak tidak begitu terasa. Ya, keahlian mereka tidak begitu terasa. Kalau kita terapkan project based learning yang real dan kondisi yang ada kan itu akan menambah wawasan, mental, dan motivasi anak dalam proses pembelajaran. Apa kemungkinan yang dapat dilakukan Pak Gugum ketika menerapkan model pembelajaran tersebut, Pak? Ya, mungkin berkomunikasi dengan institusi yang sudah melakukan kerjasama atau kita berkomunikasi dengan pihak bengkel melakukan MOU ya terhadap kegiatan model pembelajaran project based learning ini Pak. Dukungan dari siapa saja ya Pak? Pak Gugum yang perlu untuk memecahkan masalah penerapan model pembelajaran tersebut, Pak, di kelas? Yang pertama dukungan dari kepala sekolah ya untuk legal standing kegiatan model pembelajaran project based learning, kemudian dari tim manajemen sekolah, sebagai kepala sekolah khususnya di bidang akademik dan bidang hubin. Kemudian rekan kepala kompetensi keahlian atau kepala jurusan. Kedua rekan guru di kompetensi keahlian. Nah, dukungan warga sekolah juga tentunya
dibutuhkan supaya kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, Pak Asep. Ya, kalau dilihat dari dukungan yang ada, kapan kemungkinan penerapan model pembelajaran tersebut ini bisa dilaksanakan, Pak Gugum? Ya, saya akan menerapkan model pembelajaran PJBL ini mulai pembelajaran pada kompetensi dasar atau pada konsentrasi keahlian kelas 11 Pak Asep, tentang servis Oh, gitu. Nah, apabila ada kendala dalam penerapan model pembelajaran tersebut, bagaimana cara Pak Gugum mengantisipasinya, Pak? Ya, saya coba akan berdiskusi ulang dengan pihak industri, dengan pihak sekolah, ya. Pak Gugum, ada? Lanjut di sini aja. Ya, Bisa. ya. Bisa lanjut. Eh, Pak Gugum, siapa saja yang dapat membantu Pak Gugum dalam mewujudkan rencana ini dalam rangka penerapan model pembelajaran tersebut, Pak Gugum? Mute-nya, Pak. Dibuka. Ya, Pak Asep, untuk membantu ya kepala kompetensi keahlian ya dan guru-guru serta peran serta peserta didik dalam menerapkan model pembelajaran project based learning ini, Pak Asep. Bagaimana komitmen Pak Gugum tentang rencana Bapak untuk menerapkan model pembelajaran tersebut di kelas ataupun sekolah, Pak Gugum? Ya, saya akan berusaha agar penerapan model pembelajaran PJBL ini di kelas bisa berjalan dengan baik. Akan berusaha terus menerapkan, Pak Asep. Ya. Kemudian bagaimana dengan tindakan lanjut dari coaching yang kita laksanakan hari ini, Pak Gugum? Ya, pada pembelajaran di kelas, saya akan menerapkan model pembelajaran project based learning agar pada kegiatan praktik dapat menghasilkan jasa ya yang berstandar industri dan laku jual tentunya kompetensi anak. Ya, terima kasih Pak Gugum ya. Mudah-mudahan pertemuan kita di sini, diskusi kita ini membawa keberhasilan dalam mengemban sebuah pembelajaran nanti ke depan, dan juga kita selaku guru dalam menerapkan model-model pembelajaran kita lebih efektif lagi. Terima kasih Pak Gugum ya, Pak Gugum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Asep. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Kamal. Bagaimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Pak Kamal. Alhamdulillah kita Ya. semua hari ini sehat ya Pak Asep. Alhamdulillah, tujuan kita nih rencana pertemuan ini adalah sangat yang diinginkan Pak. Dengan Ya. Pak Kamal, mohon kebetulan ada hal yang ingin dibahas Pak Kamal nih. Ya, tujuan apa rencana pertemuan Pak ini apa nih kita ini hari ini nih Pak Asep? Berkaitan dengan ini Pak, apa namanya materi yang kurang diminati ketika pembelajarannya anak itu tidak menggunakan IT Pak. Nah, dari pertemuan kita hari ini nih dengan Pak Asep, Mm-mm. ya, pembelajaran ya Pak Asep ya. Ya, Apa perihal ukuran pembelajaran. keberhasilan dari pertemuan kita hari ini Pak Asep? Keberhasilan dari pertemuan kali ini mah gini aja Pak. Saya inginkan ini mengenai apa namanya tujuan kita ini. Saya ingin membicarakan permasalahan yang saya dihadapi dalam pembelajaran Pak. Kebetulan ini sekarang awal pembelajaran baru ya Pak ya. Saya Ya, ingin menerapkan model pembelajaran tentang penggunaan model IT
IT ya, dengan penggunaan IT. Bagaimana persiapan yang harus dilakukan nih oleh Pak Asep untuk menerapkan model pembelajaran dengan IT tersebut ya, Pak Asep? Pak Asep? Ya, sebenarnya gini Pak, dari pertemuan hari ini dengan Bapak, saya bisa mencari cara untuk menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak Kamal. Apa nih Pak Asep yang menjadi kendala Pak Asep untuk menerapkan model pembelajaran berkaitan dengan IT tadi, Pak Asep? Yang saya harus lakukan nih persiapannya, yang pertama saya harus mempersiapkan dulu rencana pembelajarannya dengan model pembelajaran dengan menggunakan bagaimana cara memakai IT, sehingga nantinya bisa berdiskusi dengan apa namanya, berkaitan dengan produk yang akan kita buat, dan sehingga ketiga saya harus mempersiapkan kebutuhan alat dan bahan yang dibutuhkan, diantaranya itu Pak. Iya. Lalu apa yang menjadi kendala nih untuk menerapkan model pembelajaran yang dari Pak Asep tadi? Ada kendala Pak Asep? Eh, Sebenarnya gini Pak, kalau model pembelajaran yang saya akan persiapkan di sini yang belum ini ya, ya diantaranya banyak kekurangan lah Pak, berkaitan dengan eh, keahlian saya yang kurang begitu memahami tentang IT, sehingga anak pun jenuh gitu kalau dengan tidak menggunakan IT. Itu salah satunya Pak. Pak Asep nih, apa nih kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Pak Asep ketika menerapkan model pembelajaran IT tersebut, Pak Asep? Eh, Gini Pak, supaya kegiatan belajar siswa itu dapat menghasilkan produk yang dipakai atau yang dipakai oleh anak, yang disenangi oleh anak, sehingga kita ingin anak itu dapat memperhatikan sejauh mana apa yang disampaikan dengan menggunakan IT itu Pak. Kalau dengan manual kadang-kala anak itu anggapannya kurang begitu respon kepada kita gitu Pak. Untuk mendukung model pembelajaran Pak Asep ini nih, dukungan dari siapa aja nih Pak Asep nih? Dukungan yang perlu diinikan adalah terutama dari kepala sekolah, juga dari pihak-pihak yang berwenang berkaitan dengan apa namanya, sarana prasarana. Ya sebenarnya sarana prasarana di kita sih alhamdulillah ya Pak ya, bisa terpenuhi ya semuanya. Cuman sayangnya sajalah yang belum bisa apa namanya, mengikuti era zaman di era 4.0 atau 4.0 gitu, 4.0 gitu Pak. Pak Asep, kalau dilihat dari dukungan yang ada nih, kapan kemungkinan penerapan model pembelajaran Pak Asep tadi akan dilaksanakan? Yang pertama eh, ya insya Allah kita ingin menerapkan pembelajaran tersebut Pak ya, mulai pembelajaran pada kompetensi yang mendesain dan merakit daripada pembelajaran atau PPT, atau dengan membuat sebuah bentuk pembelajaran dengan model-model Canva dan lain sebagainya, agar supaya anak itu bisa tertarik gitu dalam pembelajaran kita, khususnya materinya adalah tentang materi akuntansi, khususnya mata pelajaran saya. Nah uh, menggunakan bentuk IT, anak itu lebih cepat menanggapinya, dan harapan sih ya penilaiannya juga akan lebih baik itu Pak. Salah satunya Pak. Apabila ini Pak Asep ada kendala dalam penerapan model pembelajaran tadi berbasis IT itu, eh, Pak Asep ini minta apa bantuan dari siapa dan bagaimana cara mengatasinya, Pak Asep? Eh, Ya dengan cara berdiskusi dengan rekan sejawat yang memiliki kompetensi keahlian terutama di bidang IT. Ya, alhamdulillah di sini diantaranya Bu Gina, Pak Tegar yang memiliki kemampuan untuk IT, sehingga kita bisa selalu meminta bantuan kepada beliau-beliau sehingga bisa diatasi
sebab persoalan tersebut, Pak. Di sekolah Bapak sepertinya banyak yang ahli IT ya Pak ya. Jadi bisa mendukung proses model pembelajarannya Bapak ya. Siapa nih Pak yang dapat membantu Bapak nih dalam mewujudkan rencana ini? Eh, di antaranya ya guru-guru yang memiliki kompetensi tadi, Pak, Ya. Hmm. terutama yang memiliki kemampuan IT. Ya, di antaranya di sini ada yaitu Bu Gina sama Pak Tegar yang selalu akan membantu kami gitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga nanti siswa itu bisa apa namanya dalam pembelajaran bisa tertarik gitu. Tertarik, Pak. Oke. Pak Asep, bagaimana nih komitmen Pak Asep tentang rencana Bapak ini untuk menerapkan model pembelajaran berbasis IT tadi Pak Asep, baik di kelas ataupun di sekolah? Ya, saya akan berusaha agar penerapan model pembelajaran dengan menggunakan IT di kelas ini berjalan dengan baik dan mudah-mudahan bisa anak-anak bisa apa namanya mengikuti pembelajaran saya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak tersebut itu, Pak. Pak Asep, bagaimana nih dengan tindak lanjut dari coaching yang kita laksanakan pada hari ini Pak Asep? Ya, pada pembelajaran ini akan kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadikan awal kedepannya keberhasilan saya selaku guru, terutama guru akuntansi yang memiliki kompetensi dalam keahlian IT itu salah satunya, Pak. Ya Pak Asep, terima kasih nih. Ya kita sudah eh, sharing ya, coaching ya Pak Asep ya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa Alhamdulillah. lebih baik lagi. Ya, terima kasih Ya, Pak Asep ya. eh, Oke, Assalamualaikum sama-sama warahmatullahi Pak wabarakatuh. Kamal. Terima kasih Pak Kamal. Saya sudah berbicara banyak dengan Pak Kamal. Mudah-mudahan ini menjadi awal apa namanya awal perjumpaan kita dan juga nanti bisa menambah wawasan saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan model-model pembelajaran dengan menggunakan IT. Terima kasih Pak Kamal. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama Pak Asep. Ya. Udah Pak Silakan Pak Gugum. Agus, Pak Gum. Ya, Oke, Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gugum. Ini nih, Bu, Pak coaching nih. Halo, bagaimana kabarnya Pak Kamal? Alhamdulillah, kabar baik Pak Gugum. Bagaimana dengan Pak Gugum? Ya, baik Pak Kamal ya. Sudah melakukan coaching ya dengan Pak Asep. Ya, sudah Pak. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, apa saja yang sudah dilakukan Pak Kamal pada kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada kegiatan coaching hari ini, saya dengan Pak Asep sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, ya, Pak. Menyampaikan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur percakapan bisa menggali coaching ya untuk menyampaikan permasalahan dan bagaimana menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik Pak Kamal, sebagai observer, saya menyampaikan kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik dan prosesnya sudah berjalan sesuai dengan alur. Siap, lanjut. Enggak lanjut, lanjut ya. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Bagaimana kabarnya Pak Asep? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Kamal. Bagaimana dengan Pak Kamal? Sehat? Alhamdulillah Pak Asep sehat. Pak Asep nih sudah melakukan kegiatan coaching. Ya, Saya ingin Alhamdulillah Pak. mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak Asep. Ya, Pak. Bangga. Apa saja yang sudah dilakukan Pak Asep pada kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Asep? Begini Pak Kamal, pada kegiatan coaching ini eh, saya sudah melakukan dengan alur percakapan Tirta, menyampaikan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab.
sehingga alur percakapan tersebut bisa menggali coach untuk menyampaikan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut, Pak Kamal. Baik, Pak Asep. Sebagai observer, saya menyampaikan kegiatan coaching pada hari ini sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sudah berjalan sesuai dengan alur percakapan Tirta, dan juga Pak Asep sudah berusaha menggali informasi dari Koci dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Pak Kamal, Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, Pak Asep, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berkaitan dengan Koci dilakukan pada hari ini? Saya ingin bisa lebih memahami jauh lagi dengan alur percakapan Tirta, sehingga kegiatan coaching ini sudah dilakukan atau sehingga kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya gitu, Pak. Baik Pak Asep, kegiatan coaching observasi sudah selesai dan berjalan dengan baik, dan semoga kita bisa melaksanakan kegiatan observasi dan coaching ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Pak Asep ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamal, terima kasih Pak Kamal. Ya, sama-sama Pak Alhamdulillah, Asep. beres. Gimana Pak Gugum? Beres, Pak.